Bab 56. Pada saat ini, seluruh pribadi Yun Ce tampaknya telah sepenuhnya berubah, dan bahkan kelemahan ekstrim yang disebabkan oleh kehilangan banyak darah telah hilang tanpa jejak. Dia berjalan menuju tubuh Yanlong yang telah terbelah menjadi 4 bagian, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jasmine benar, mayat naga api ini adalah harta yang sangat berharga baginya, tidak, untuk semua orang di Kekaisaran Angin Biru, termasuk 4 sekte terkuat. Ini adalah Raja Binatang Buas, dan Naga Sungguhan. Naga adalah binatang tertinggi di antara binatang, pada tingkat yang sama, segala sesuatu tentang naga akan menguasai binatang misterius lainnya. Kulit, daging, darah, tulang, tanduk, mata, sayap, organ dalam, semuanya adalah harta di antara harta karun. Orang terkuat yang pernah muncul di benua Angin Biru adalah Raja Alam Mendalam. Dengan kata lain, api ini naga. Kemungkinan besar ini adalah pertama kalinya Wang Xuan bis terbunuh dalam waktu yang sangat lama. Alhasil, nilai mayat naga api ini semakin tak terukur. Terutama suandannya, untuk suandan naga Tianxuan, Burning Tianmen tidak segan-segan mengirimkan 5 alam utama Tianxuan dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk sampai ke tempat ini. Adapun ramuan misterius naga misterius raja, mereka mungkin bahkan tidak berani berharap untuk itu. Tubuh Yanlong setidaknya beratnya ratusan ton, bahkan jika tubuh sebesar itu dibagi menjadi 4 bagian, tetap saja seperti 4 bukit. Yun Ce mengeluarkan pisau pendek dari klan Xiao yang tidak terlalu tajam dari mutiara racun langit, dan dengan ragu-ragu memotongnya ke arah mayat Yanlong. Dia hanya mendengar suara teredam, dan bilahnya langsung bengkok. Hanya tanda yang dangkal, tubuh naga api ini tidak bisa dibelah oleh pedang surga terbakar dari Master Tianxuan dari klan surga terbakar, jadi bagaimana bisa dipotong oleh Yun Ce dengan pisau biasa. Namun, tubuh dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dilindungi oleh kekuatan naga api, sebenarnya dipotong menjadi 4 bagian oleh Jasmine dalam sekejap. Memikirkan adegan sebelumnya, Yun Ce tidak bisa menahan gemetar. Bahkan jika Jasmine mulai berlatih dari rahim ibunya, itu hanya akan bertahan paling lama 13 atau 4 tahun. Bagaimana dia bisa mencapai kondisi yang begitu menakutkan? Berbagai jenius tiada taraf dari Kekaisaran Angin Biru hanya dianggap sampah di depan Jasmine. Bukan kamu tidak bisa memotong kulit dan dagingnya. Namun, lokasi di mana Suandan berada seharusnya dibelah oleh putri ini. Pergi dan lihatlah ujung tulang lehernya. Suara Jasmine datang dari suara Yun Ce, pikiran. Yun Ce meletakkan pisaunya dan mengikuti instruksi ke lokasi yang ditunjuk oleh Jasmine. Di bagian tubuh Yanlong yang berdarah, dia melihat sedikit cahaya merah yang sangat menyilaukan. Itu adalah, Yun Ce dengan cepat melompat dan dengan akurat menggenggam cahaya merah itu dengan tangannya. Ketika dia mendarat, dia sudah memiliki manik bundar di tangannya yang sepertiga ukuran telapak tangannya. Ramuan misterius Yanlong. Ini adalah sesuatu yang cukup untuk membuat seluruh benua Angin Biru menjadi gila. Namun, hal itu tidak ada gunanya bagi Yun Ce saat ini, karena jika Yun Ce berani langsung memurnikan dan menyerap kekuatannya, hanya akan ada satu akibat, ledakan dan kematian. Setelah mendapatkan Suandan, Yun Ce pada dasarnya tidak punya pilihan selain memindahkan semua bagian Yanlong ke dalam mutiara racun langit. Cincin luar angkasa di benua Tianxuan tidak hanya sangat mahal, tetapi umumnya hanya memiliki ruang beberapa meter persegi, sehingga tidak mungkin untuk menampung tubuh naga api. Tapi mutiara racun langit mengandung ruang yang tak ada habisnya, bahkan jika tubuh naga api 10 kali lebih besar, dia masih bisa memasukkannya ke dalamnya tanpa tekanan apapun. Melihat Yun Ce telah selesai membersihkan tubuh naga api, Jasmine berkata dengan serius, "Kalau begitu, dalam bulan depan, kamu tidak boleh meninggalkan Pegunungan Naga Merah. Di Pegunungan Naga Merah ini, kamu harus membunuh setidaknya 5 orang setiap hari. Hanya binatang fana tingkat 9 atau lebih tinggi atau binatang submisterius tingkat 1, dan jangan mencoba menerobos selama periode ini, tetapi cobalah untuk menstabilkan kekuatan mendalam Anda saat ini sebanyak mungkin." Oke, Yun Ce mengangguk. Tiba-tiba dipromosikan dari alam mendalam dasar tingkat keempat ke alam mendalam baru lahir tingkat pertama. Butuh beberapa waktu baginya untuk beradaptasi dan menstabilkan peningkatan kekuatan mendalam yang tiba-tiba. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan ingin mengajariku keterampilan misterius. Petik 2. Dengan kekuatanmu saat ini, putri ini hanya memiliki satu keterampilan misterius yang bisa aku ajarkan padamu. Petik 2. Apa itu? Dewa Bintang Patah Bayangan.
Jasmine berkata perlahan nama itu terungkap, ini adalah teknik tubuh. Pada tahap utamanya, hanya membutuhkan sedikit energi yang dalam untuk mengaktifkannya. Teknik tubuh. Yun Ce sedikit kecewa, tidak ada misteri tipe serangan. Keterampilan. Tidak ada keterampilan serangan yang dimiliki putri ini yang dapat Anda praktikkan sekarang. Meskipun, Stargate Broken Shadow adalah keterampilan gerakan, Anda tidak boleh meremehkannya. Itu, dulu Dewa Bintang patah bayangan dilemparkan, kecepatannya akan meledak dalam sekejap, begitu cepat bahkan bayangan belakangnya pun tidak sempat menghilang. Jika Anda bisa berkultivasi ke level utama Stargate Broken Shadow, Anda bisa menghadapi dua lawan dengan level yang sama tanpa kekalahan, berkultivasi ke puncak, bahkan jika lawannya 3 atau 5 tingkat lebih tinggi darimu, jangan pernah berpikir untuk mengalahkanmu dengan mudah. Kata-kata terakhir Jasmine membuat darah Yun Ce mendidih. Selanjutnya, ini adalah satu-satunya teknik gerakan yang dimiliki putri ini. Keterampilan misterius. Tingkat keberadaan apa yang dimiliki Jasmine? Satu-satunya keterampilan fisiknya, kekuatannya bisa dibayangkan. Yun Ce segera mengangguk, oke, aku akan belajar. Baiklah, ayo belajar sekarang. Petik 2. Jasmine tidak menolak dan berkata dengan tenang, untuk berlatih Stargate Broken Shadow, kamu harus memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Jika kamu memiliki pemahaman yang cukup, itu akan memakan waktu 3 bulan. Anda dapat mencapainya dengan cara yang kecil, tetapi jika Anda tidak memiliki pemahaman yang cukup, Anda tidak akan dapat menyelesaikannya dalam hidup Anda. Apakah Anda dapat mempelajarinya dan sejauh mana Anda dapat berlatih itu tergantung pada pemahamanmu sendiri. Putriku lemah secara mental sekarang dan harus beristirahat di Mutiara Racun Langit sesegera mungkin. Pertama-tama putri ini akan memberitahumu metode dan hal-hal penting tentang cara mengoperasikan energi misterius saat mengaktifkan bayangan penghancur Dewa Bintang, serta hal-hal terkait lainnya, formula. Setelah itu, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Oke, Yun Ce mengangguk dengan serius, duduk di tempat, dan mulai mendengarkan dengan cermat cerita Jasmine. Penduduk dan binatang misterius di dekatnya tidak berani mendekati Gua Yanlong ini. Orang-orang dari klan surga terbakar mungkin ketakutan, dan kecil kemungkinannya mereka akan kembali. Oleh karena itu, Yun Ce tidak membutuhkan siapapun untuk mengganggunya di dalam. Bayangan patah Dewa Bintang. Ini adalah keterampilan misterius pertama yang dipraktikkan Yun Ce di dunia ini. Namun, kini dia tidak tahu apa arti kata Dewa Bintang. 1 bulan kemudian, Pegunungan Cilong. Baru saja hujan, udara segar dan lembab, dahan dan dedaunan dipenuhi tetesan air. Pada saat ini, dengan turbulensi rerumputan, semua burung di tanah ketakutan dan terbang menjauh, jauh sekali. Segera, rerumputan terbelah, dan seekor serigala setinggi manusia berjalan perlahan dengan mata ganasnya terbuka lebar. Sebagai binatang dalam tingkat pertama, ia memiliki lebih banyak mangsa daripada ancaman di Pegunungan Naga Merah, juga karena kehadiran serigala biru. Para praktisi di alam dasar yang dalam tidak pernah berani masuk ke area ini sendirian. Tak lama kemudian, seekor mangsa muncul di hadapannya, yaitu seorang pemuda berpakaian hitam. Ia berjalan menuju sisi ini, langkahnya lembut, dan masih ada sentuhan kekanak-kanakan di wajahnya yang tersenyum. Seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang ditatap oleh sepasang mata yang menakutkan. Dia mendekat selangkah demi selangkah, lalu mendekat. Fiuh! Sosok serigala melesat keluar dari rumput seperti sambaran petir. Kekuatan ledakan serigala sangat menakutkan. Bahkan seorang praktisi mendalam di alam misterius sejati hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri ketika dia diserang oleh serigala dalam keadaan tidak siap. Di hadapan serigala abu-abu, ia semakin mendekati sasarannya, giginya sudah mengarah ke tenggorokannya, lalu menggigitnya dengan keras. Bang! Tanda seru. Suatu situasi terjadi yang membuat serigala lengah. Ia jelas-jelas telah menyentuh tubuh manusia dan hendak melemparkannya ke tanah dan menggigit tenggorokannya. Namun, seluruh tubuhnya melewatinya pada saat berikutnya. Dia melemparkan dirinya ke tanah keras. Baru pada saat inilah bayangan pemuda itu menghilang, dan sebuah pukulan berat penuh energi yang dalam jatuh dengan keras dari sisi kanan serigala, membenturkan kepalanya dengan keras, menyebabkannya retak lubang, dan langsung pingsan. Yun Ce bertepuk tangan dan terus berjalan ke depan tanpa melihat ke arah serigala yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Hanya butuh 1 bulan untuk menstabilkan level pertama Stargate Broken Shadow. Kamu dinonaktifkan selama 16 tahun,
itu menyia-nyiakan pemahamanmu. Jasmine tidak bisa menahan diri untuk berkata. Dia awalnya berpikir bahwa Yun Ce akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk mencapai level pertama. Tanpa diduga, hanya dalam 1 bulan, dia telah membuat beberapa kemajuan kecil dan dapat menggunakan Stargate Broken Shadow level pertama sesuai keinginannya. Bab 57. Kota Bulan Sabit terletak di sebelah timur bagian tengah Kerajaan Angin Biru, dan 10 kali lebih besar dari kota Liuyun. Ada banyak sekte besar dan kecil di dalam dan di luar kota. Keluarga Kerajaan Blue Wind juga telah mendirikan istana mendalam kerajaan di sini. Bahkan sekte Xiao dan klan Ventian memiliki sekte cabang di sini. Oleh karena itu, praktisi mistik muda yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala penjuru, berharap cukup beruntung untuk bergabung dengan sekte yang kuat dan menempuh jalur pengembangan mistik. Pada hari ini, di sebelah timur gerbang kota Bulan Sabit, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan perlahan. Dia tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, dan wajahnya masih belum dewasa, tetapi matanya tegas dan dalam, dan wajahnya memiliki ketabahan dan ketidakpedulian yang tidak sesuai dengan usianya. Dia bergerak maju dengan sangat lambat, dan setiap langkah yang dia ambil di tanah yang keras akan meninggalkan lekukan yang dangkal dan sederet tetesan keringat yang mengejutkan. Jarak dari kota Qinglin ke kota Bulan Sabit adalah 700 km, dan Yun Ce telah melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan. Bukannya dia tidak ingin melaju cepat, tapi dia tidak bisa melaju cepat sama sekali. Pada hari dia berangkat dari kota Qinglin, Jasmine memintanya untuk menemukan benda berat yang beratnya lebih dari 400 kg. Tapi Yun Ce begitu kejam pada dirinya sendiri sehingga dia menghabiskan semua sisa koin Huang Xuan di tubuhnya dan langsung pergi dari kota Qinglin. Kota Qinglin, saya membeli sepotong besi kasar seberat 660 kg dari toko pandai besi kecil. Kemudian, Yun Ce menyiapkan makanan dan berangkat dari kota Qinglin. Dia tidak membeli kuda hitam, tetapi berjalan kaki, dan membawa sepotong besi kasar seberat 660 kg di punggungnya. Jika Anda adalah seorang praktisi mendalam di alam mendalam sejati, beban ini bukanlah apa-apa. Tetapi bagi seorang praktisi mendalam di alam mendalam yang baru lahir, ini bukanlah beban yang dapat diabaikan. Pada hari pertama dia membawa pick iron di punggungnya, setiap langkah yang diambil Yun Ce membutuhkan banyak energi yang sangat besar. Pada saat yang sama, bahunya merasakan sakit yang tak tertahankan, dan tulang belakang lehernya sepertinya patah kapan saja. Setelah berjalan 400 langkah, energinya yang dalam benar-benar habis, dan seluruh tubuhnya ditekan ke tanah oleh besi kasar, dan dia tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Namun setelah istirahat sejenak, dia tidak menunjukkan perlawanan apapun terhadap pick iron tersebut, dan terus membawanya, bergerak maju selangkah demi selangkah. Membawa sepotong besi kasar ini, Yun Ce berjalan sejauh 700 km. Makanannya adalah makanan kering terus-menerus dan suanhui dan tingkat rendah yang dia buat sendiri, dan yang dia minum adalah air dari air terjun yang disiapkan di pegunungan Cilong. Tetesan keringat yang ditinggalkannya di sepanjang jalan sudah cukup untuk membentuk aliran besar. Ketekunan Yun Ce yang menakutkan sekali lagi mengejutkan Jasmine. Karena sepanjang perjalanan ini, Yun Ce tidak pernah meletakkan pick iron di punggungnya. Meskipun dia kelelahan dan punggungnya berdarah, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi penolakan sedikit pun, juga tidak mengeluarkan suara kesakitan. Sebaliknya, dia tetap sangat tenang. 700 km, dari kesulitan awal hingga adaptasi bertahap, energi dalam di pembuluh darah Yun Ce yang dalam juga telah habis dan dipulihkan ribuan kali, habis dan dipulihkan, menjadi semakin tebal. Itu sangat kaya sehingga bahkan setengah bulan yang lalu, ada tanda-tanda terobosan lain, tapi Yun Ce dengan paksa menekannya untuk mencegah energi yang dalam menerobos. Kekuatan misterius itu telah berkembang terlalu pesat sebelumnya, jadi dia harus membuatnya cukup stabil agar tubuhnya dapat sepenuhnya beradaptasi dan mengendalikannya. Pada hari ini, gerbang kota Bulan Sabit akhirnya terlihat. Akhirnya kita sampai di sini. Yun Ce berjalan maju perlahan dengan senyuman di bibirnya. Sekarang kamu bisa menang melawan monster misterius manapun dengan level yang sama tanpa keraguan. Tapi bagaimanapun juga, monster misterius level rendah memiliki kecerdasan yang rendah dan metode serangan yang kurang. Jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu perlu bertarung lebih banyak orang-orang. Kalau begitu, mari kita mulai dari kota Bulan Sabit ini. Jasmine berkata dengan gaya kuno. Oke, Yun Ce mengangguk, matanya tidak menunjukkan rasa takut, tapi sedikit kegembiraan dan harapan.
Sekarang, lepaskan Suan-Tai dari tubuhmu. Tubuhmu saat ini telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan Suan yang meroket. Tidak, kurasa bahkan jika itu meningkat beberapa level lagi, tubuhmu akan mampu menahannya. Suan-Tai dipukuli oleh Yun-Ce. Dia melepaskannya dan melemparkannya ke tanah, membuat tanah menjadi sangat tertekan. Pada saat itu, Yun-Ce merasa tubuhnya sangat ringan seolah-olah dia tidak ada. Dia mengangkat napas sedikit dan menggerakkan kakinya sedikit. Dengan lompatan ini, dia melompat lebih dari 5 kaki, dan kemudian mendarat dengan mantap di tanah dengan sebuah gelombang. Di tangan kanannya, sekumpulan api merah menyala dengan berkobar, lalu dengan cepat padam, lalu terbakar lagi, lalu padam lagi. Dia mengendalikannya sesuka hatinya tanpa ragu-ragu. Aku punya kabar baik untukmu. Tubuhmu saat ini hampir tidak bisa menahan yang pertama dari 7 alam dewa jahat. Dengan kata lain, saat kamu menghadapi lawan yang tidak bisa kamu kalahkan, kamu bisa mencoba membuka level pertama. Buka level pertama sekarang, kata Yun-Ce dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hanya saja, jika perlu, Anda bisa mencobanya. Dengan kekuatan dan fisik Anda yang dalam saat ini, itu seharusnya tidak mengancam jiwa, tapi saya tidak yakin apakah itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tingkat tertentu. Sebelumnya mencapai tingkat ke-7 dari Naschen Realm, sebaiknya kamu tidak menggunakannya secara acak. Kata Jasmine dengan peringatan. Yun-Ce awalnya ingin mencoba perasaan membuka level pertama, dan juga ingin melihat seberapa kuat keterampilan misterius yang menyertai pembukaan itu. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Jasmine, dia tidak punya pilihan selain melepaskan ide ini. Jika tubuh benar-benar tidak mampu menahannya dan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar. Mendekati kota bulan sabit, tembok kota yang megah dan tebal muncul di depan Yun-Ce dengan aura yang sangat menindas. Di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi, arus orang tak ada habisnya, menghadirkan pemandangan yang hampir belum pernah dilihat kota Liuyun sebelumnya. Memasuki Crescent City, berjalan-jalan, melihat sekeliling, Anda dapat melihat segala macam bangunan dan toko sejauh mata memandang. Ada kerumunan orang, ombak yang berisik, dan sangat ramai dan makmur. Dan tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, hampir setiap orang memiliki aura energi misterius yang kuat atau lemah di tubuhnya. Bagaimanapun, ini adalah kota besar. Sebagai perbandingan, kota Liuyun sama seperti kota yang lebih besar. Yun-Ce menghela nafas. Halo, Paman, di mana persekutuan pedagang bulan hitam? Yun-Ce memanggil seorang pria parubaya yang tampak lebih ramah dan bertanya dengan sopan. Persekutuan pedagang bulan hitam. Pria itu memandang Yun-Ce dari atas ke bawah. Pakaiannya yang biasa dan usianya yang terlalu muda membuatnya curiga, namun dia tetap menunjukkan. Pergilah ke barat dari sini, lewati sekitar 7 jalan. Lalu belok kanan dan terus berjalan. Namun, anak muda, di tempat seperti kamar dagang bulan hitam, apakah Anda membeli atau menjual, Anda harus memiliki modal yang besar. Yun-Ce mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan mengikuti arah yang ditunjuknya. Pergi. Setelah melewati 7 jalan yang sangat panjang, lalu berbelok ke kanan, dan terus berjalan selama setengah jam, arus orang tiba-tiba berkurang, bahkan suasana menjadi sangat berbeda. Sebuah plakat besar bertatahkan bulan memudar muncul di hadapan Yun-Ce. 4 kata, kamar dagang bulan hitam, ditempatkan di seberang bulan hitam. Meskipun hanya 4 kata, itu membawa intimidasi yang tidak dapat dijelaskan. Berbeda dengan hiruk-pikuk jalan lain, jumlah orang yang lalu lalang di sini tidak hanya sangat sedikit, namun kebanyakan dari mereka terburu-buru dan tutup mulut, belum lagi berisik, bahkan tidak ada orang yang berbicara dengan suara keras, seolah-olah mereka takut mengganggu sesuatu. Persekutuan pedagang bulan hitam ini memang seperti yang dikatakan kakek, bisik Yun-Ce pada dirinya sendiri. Kamar dagang bulan hitam berkantor pusat di Kekaisaran Phoenix Ilahi, negara terbesar di 7 kerajaan di benua Tianxuan. Ia memiliki cabang di berbagai negara dan kota-kota besar. Ini adalah rantai perdagangan terbesar di benua Tianxuan dan terkenal di seluruh dunia. Ia telah diwariskan selama hampir 1000 tahun dan tidak pernah menurun. Sebaliknya, ia tumbuh semakin kuat, dan secara bertahap menjadi kekuatan besar yang dapat menggerakkan urusan dunia sesuka hati. Tentu saja, kamar dagang bulan hitam lebih dari sekedar kamar dagang. Ini memungkinkan kamar dagang bulan hitam mendominasi seluruh benua Tianxuan. Anda dapat membayangkan kekuatan di baliknya.
Ketika Xiaolai memberitahunya tentang bulan hitam kamar dagang, dia sangat serius tentang hal itu. Dia menyebutkan bahwa bahkan 4 sekte utama Kekaisaran Angin Biru tidak pernah berani membuat masalah di persekutuan pedagang bulan hitam. Sistem kamar dagang Black Moon sangat ketat dan keras, dapat mencapai keadilan dan keadilan yang hampir mutlak dalam transaksi dan tidak akan pernah memihak pihak manapun. Namun, kamar dagang Black Moon selalu berurusan dengan produk-produk kelas atas, dan tidak pernah meremehkan barang-barang berkualitas rendah. Oleh karena itu, barang-barang yang dijual oleh Black Moon Merchant Guild jelas tidak dapat dijangkau oleh keluarga biasa. Bagi sekte-sekte kuat itu, banyak sumber dayanya juga berasal dari kamar dagang bulan hitam. Lelang bulanan kamar dagang Black Moon selalu penuh dengan kursi. Setelah memastikan lokasi persekutuan pedagang bulan hitam, Yun Ce datang ke sudut yang sepi, lalu mengeluarkan sebotol kecil bubuk obat yang sudah diolah dari mutiara racun langit, dan dengan cepat mengoleskannya ke wajahnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Jasmine penasaran. Yun Ce tidak menjawab. Ketika dia mengangkat wajahnya, wajah kekanak-kanakan aslinya telah menghilang, digantikan oleh wajah parubaya yang tegas dan dingin. Bahkan matanya penuh dengan perubahan kehidupan. Dia mengoleskan sedikit bubuk obat ke tangannya agar terlihat lebih kering. Kemudian dia mengeluarkan jubah yang sedikit usang, mengganti pakaian hitamnya, mengeluarkan topi dan memakainya untuk menutupi wajahnya. Menutupi separuh dari tangannya, menghadapi. "Kau benar-benar bisa menyamar," teriak Jasmine kaget. Bagi seorang dokter ajaib, penyamaran bukanlah apa-apa. Yun Ce tersenyum bangga, dan kemudian wajahnya menjadi keras dan dingin, dan bahkan suaranya menjadi serak. Tidak peduli di mana Black Moon Merchant Guild muncul, mereka semua akan menjadi raksasa kamar dagang, tidak ada yang bisa menandinginya. Selama kualitasnya cukup tinggi, kamar dagang bulan hitam akan menerima apa saja dan menjual apa saja. Mungkin akan ada pakaian gadis cantik, ayo masuk dan ambil lihat. Ketika kata-kata pakaian gadis cantik keluar, Yun Ce dengan jelas mendengar Jasmine mengeluarkan suara mencicit sedikit. Masyarakat awam sangat menghormati kamar dagang Black Moon, jadi ketika mereka lewat di sini, mereka akan lewat dengan tergesa-gesa, tidak berani melakukan apapun yang mungkin menyinggung kamar dagang Black Moon. Pakaian aneh Yun Ce menarik perhatian banyak orang, tetapi ketika mereka melihatnya berjalan ke kamar dagang bulan hitam dengan langkah mantap, mata mereka dipenuhi dengan sedikit kekaguman ketika mereka melihat Yun Ce. Dia memiliki modal untuk perdagangan di kamar dagang Black Moon ya, mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang hebat. Kamar dagang bulan hitam di dalamnya sangat besar, dan keheningan membawa rasa penindasan yang samar-samar. Setelah orang biasa masuk, mereka akan terengah-engah oleh atmosfer yang tertekan di sini. Rak-rak besar dipenuhi dengan berbagai macam barang, termasuk bahan obat, ramuan, senjata, baju besi, permata, ramuan misterius dari binatang misterius tingkat rendah, dan bahkan keterampilan misterius tingkat rendah, semuanya tersedia, tetapi di sana tidak ada apa-apa. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang dijual di sini yang mahal. Beberapa di antaranya mungkin tidak terjangkau oleh keluarga biasa seumur hidup mereka. Bab 58. Di belakang konter kamar dagang Black Moon berdiri seorang pria yang tampak berusia awal 30-an. Dia melirik Yun Ce yang masuk. Meskipun dia mengenakan pakaian aneh, matanya tetap tidak bergerak dan dia berkata tanpa ekspresi, "Beli atau tidak?" "Jual." Yun Ce tidak membuang waktu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan 3 pil merah di meja kasir. Dia berkata dengan suara dingin, "3 pil api, ajukan penawaran." "Itu, 3 pil merah, itu adalah pil roh api yang telah ditempa Yun Ce dengan rumput roh api yang dia ambil di Gua Yanlong sebelumnya." Pil roh api. Wajah kaku petugas itu akhirnya menunjukkan sedikit gerakan. Dia mengambil satu dan menyentuhnya dengan lembut dengan jari-jarinya. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia berkata dengan suara tanpa suara, 100% pil roh api. Pembentukan ramuan memerlukan pengumpulan dan penyimpanan bahan, pemilihan alat pemurnian, pengendalian api, dan keterampilan temper, dan proses ini mungkin disertai dengan hilangnya kekuatan obat. Terutama dalam proses temper, bahkan alkemis tercanggih pun sulit mencegah potensi keluar sepenuhnya. Oleh karena itu, kualitas ramuannya adalah 60%, yang merupakan kelas atas, 70%, ini adalah kualitas terbaik yang langka, warna 90% adalah produk pamungkas yang hanya dapat disempurnakan oleh ahli ramuan terbaik dari sekte super, dan 10% warna, meski sudah melewati tangan alkemis papan atas, masih jarang.
Semakin tinggi kualitas obat mujarab, semakin tinggi potensi dan kecepatan pemurniannya di dalam tubuh, serta semakin tinggi pula harganya. Untuk ramuan yang sama, pil warna 80% setidaknya 2 kali lebih mahal dari pil warna 70%. Pil warna 90% hampir tidak mungkin ditemukan di pasaran. Baik digunakan oleh murid inti dari sekte atau digunakan sebagai penghormatan. Sedangkan untuk warna yang sempurna, bahkan jarang terjadi di Black Moon Merchant Guild yang meliputi benua Tianxuan. Jika hanya satu yang 100% berwarna, itu saja petugas segera menemukan bahwa ketiga pil roh api memiliki 10% warna, yang membuat matanya melebar. Jamu roh api sulit ditemukan, dan memurnikan pil roh api bahkan lebih sulit lagi. Sedangkan untuk pil roh api yang sempurna, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Dia bisa membayangkan jika ketiga pil roh api ini digunakan oleh orang yang berlatih api berdasarkan keterampilan mistik. Ketika orang misterius melihatnya, dia mungkin akan mengeluarkan air liur yang sangat banyak hingga matanya tertunduk. Tentukan harga, Yun Ce mengulangi dengan dingin. Petugas itu dengan cepat sadar, dan kemudian buru-buru menemukan sebuah kotak kayu hitam dan memasukkan 3 pil roh api ke dalamnya untuk mencegah potensinya keluar. Saat menghadapi Yun Ce, ekspresinya sedikit lebih hormat. Dia memiliki 3 pil roh api 100%, dan dia benar-benar menjualnya demi uang. Selain itu, dia sangat berwajah dingin dan sombong di dalam persekutuan pedagang bulan hitam. Dia dapat mengetahui dengan jari kakinya bahwa dia pastilah orang yang hebat. Dia berkata dengan hati-hati, 3 pil roh api 100%, yang terbaik di antara yang terbaik, harga. Aku akan memberimu 100 koin ungu, bagaimana kalau 300 koin ungu? Petik 2, petik 2. Yun Ce terdiam beberapa saat. Yun Ce tidak berbicara untuk waktu yang lama, yang membuat petugas itu merasa tidak nyaman. Ia sudah memutuskan untuk memperhatikan, dan jika tidak puas, ia tidak akan segan-segan menaikkan harga. 3 pil roh api yang sempurna, bahkan jika ditempatkan di majelis umum, kualitasnya tetap terbaik. Ada banyak sekali sekte di benua Tianxuan yang mempraktikkan seni mistik berbasis api. Jika dijual ke sekte besar itu, masing-masing sekte akan bernilai harga setinggi langit. Namun, dia jelas tidak bisa menebak bahwa diamnya Yun Ce bukan karena kurangnya pembayaran. Dia langsung ketakutan karena harganya. 300 koin Zixuan, saya akan mengambilnya. Totalnya ada 3 juta koin Huangxuan. Pendapatan keluarga biasa selama hampir 100 tahun. Dalam kehidupan pertamanya di benua Changyun, saat mengikuti gurunya, ia selalu membuat obat untuk menyelamatkan orang dan tidak pernah memungut biaya sepeser pun. Setelah tuannya meninggal, dia mengkonsumsi semua ramuan yang dibuat oleh Mutiara Racun Langit untuk dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang harga pasar dari berbagai jenis ramuan. Dia awalnya berpikir bahwa salah satu pil roh api yang dia tempar dapat dijual seharga 1 koin Zixuan, yang cukup bagus. Menjual 3 di antaranya akan cukup baginya untuk menghabiskan waktu. Tanpa diduga, pihak lain langsung menawarkan 300 koin Zixuan. Dia tertegun. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pil sebenarnya sangat berharga. Di benua Tianxuan, obat mujarab yang bagus memang sangat mahal. Karena ramuan kelas atas itu hampir merupakan satu-satunya jalan pintas untuk berlatih Xuan Gong dan Xuan Li. Terkadang latihan keras seseorang selama bertahun-tahun tidak sebaik menelan pil oleh orang lain. Melihat dia terdiam untuk waktu yang lama, petugas itu tidak bisa lagi menahan nafasnya dan berkata, jika kamu tidak puas dengan harganya, maka setuju. Sebelum dia selesai berbicara, Yun Ce meludah, 2 kata serak keluar. Melihat pihak lain langsung setuju, petugas itu sangat gembira. Dia mengumpulkan 300 koin Zixuan dan menjualnya ke sekte besar. 1000 koin Zixuan pasti cukup untuk membuat mereka bertarung. Dia dengan cepat mengambil kembali pil roh api, berbalik dan bekerja sebentar, lalu mengeluarkan sebuah kartu dengan cahaya ungu dan menyerahkannya kepada Yun Ce. Ini kartu koin misteriusmu, tolong simpan. Jika kamu butuh sesuatu, selamat datang ke persekutuan pedagang bulan hitam kita lagi. Kartu koin misterius ungu berarti bahwa uang di dalamnya lebih dari 1 koin misterius ungu. Yun Ce memeriksanya setelah hasilnya dan menemukan bahwa ada cukup banyak di dalamnya, tepatnya 300 koin misterius ungu. Yun Ce belum pernah menyentuh uang sebanyak itu sepanjang 2 hidupnya. Dalam 16 tahun terakhir, seluruh tabungannya berjumlah lebih dari 1000 koin Huangxuan.
300 koin Zixuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan semua uang ini? Jika bibi kecilku melihatnya, dia pasti akan ketakutan. Setelah menyimpan kartu koin misterius itu, Yunce tidak segera pergi. Dia menamparkan meja dengan tangan kanannya lagi dan berkata dengan nada yang tidak berubah dan dingin, "Pil misterius, buat penawaran." Saat Yunce meletakkan kartu merah misterius itu pil, di ketika dia berada di konter, suara Jasmine tiba-tiba muncul di benaknya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menjualnya? Apakah kamu gila?" "Tidak, tidak, tentu saja saya tidak bisa menjualnya." Yun Chehe dengan cepat menyangkal, "Jangan khawatir, aku hanya ingin menakut-nakuti mereka dan memudahkanku melakukan sesuatu di masa depan." Jasmine tidak menanggapi. Suandan, petugas itu mengambilnya dengan curiga. Orang-orang di kamar dagang bulan hitam, bahkan di tingkat terendah, memiliki penglihatan yang luar biasa. Tapi sekilas dia tidak tahu obat mujarab misterius dari binatang misterius mana itu. Dia mengambil Suandan di tangannya dan menggosoknya sebentar, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, matanya melebar, dan kedua tangannya gemetar hebat pada saat yang bersamaan. Ini, panjang. Pil naga, itu masih pil naga-naga Kaisar Suan. Sungguh merepotkan, segera buat penawaran, kata Yunce dengan suara tidak sabar. Petugas meletakkan kembali Suandan di konter dan tidak berani mengambilnya lagi untuk sementara waktu. Pandangannya terhadap Yunce juga berubah drastis. Dia berkata dengan hati-hati, "Tamu yang terhormat, tolong, mohon tunggu sebentar." Sungguh, yang besar hal-hal kecil tidak dapat diputuskan. Pada titik ini, dia berbalik dan berteriak ke atas, "Tuan Pu, cepat datang. Ada urusan besar. Cepat." Tidak lama setelah suaranya turun, seorang lelaki yang agak kurus. Lelaki tua itu perlahan berjalan menuruni tangga. Tangganya terbuat dari kayu, namun saat diinjak tidak terdengar bunyi mencicit. Matanya tampak lembut, namun cahaya di dalamnya sedingin-dingin. Dan orang ini adalah penjaga toko Black Moon, Pu He, yang dikenal semua orang di Crescent City. Urusan besar. Pu He berjalan mendekat dan menatap Yunce dengan ringan. Matanya tenang, namun sombong. "Lihat." Teller mengambil Suandan dan menyerahkannya kepada Pu He dengan tangan gemetar. Pu He memelototinya dan berkata tidak puas, "Kamu menjadi semakin tidak berguna. Suandan kecil bisa membuatmu begitu bersemangat. Mungkinkah ini Tian Suandan? Kamu seperti ini, bukankah itu membuat orang luar berpikir begitu? Tak satu pun dari kita di kamar dagang bulan hitam yang pernah melihat dunia." Pu He memarahinya dengan wajah dingin sambil mengambil Suandan di tangannya. Saat dia mengambilnya, suaranya berhenti tiba-tiba, seluruh telapak tangannya gemetar. Dia segera mendekatkan matanya, mengangkat Suanlinnya dan dengan hati-hati merasakan kekuatan di dalam Suandan. Setelah beberapa napas, dia gemetar lagi, mengangkat janggutnya, dan mengeluarkan tangisan yang setidaknya 1 oktav lebih tinggi dari teller berseru, "Wang! Wang Suan, Long dan..." Petugas itu diam-diam memutar matanya ke arahnya. Dia baru saja mengatakan bahwa saya ada di sini, dan sekarang dia berteriak lebih keras dari saya. Wang Suandan belaka membuatmu membuat keributan. Persekutuan pedagang bulan hitam benar-benar menjadi semakin menjanjikan. Petik 2. Pu He sangat terkejut ketika suara dingin dan serak keluar dari telinganya. Dia dengan cepat menenangkan ekspresinya dan menatap Yunce. Setelah melihatnya dengan hati-hati, dia dengan hati-hati meletakkan Yanlong Suandan dengan sikap hormat di wajahnya. "Tamu terhormat ini, saya bertanya-tanya. Saya ingin tahu apakah saya bisa memberitahu Anda namamu." Ketika dia baru saja berjalan ke bawah, dia melirik Yunce dan menemukan bahwa dia memiliki wajah zombie, dan dia mencibir dalam hatinya karena tidak ada seorang pun di Crescent City yang berani menantangnya di Black Moon Merchant Guild. Tapi sekarang, Pu He merasa sikap Yunce itu biasa saja. Eksistensi macam apa yang bisa dikeluarkan oleh seseorang yang bisa mengeluarkan Tian Xuan Dragon Pill? Apakah dia perlu terlihat baik di Black Moon Merchant Guild di kota kecil? Dia baru saja melihat dengan cermat pada pria parubaya ini, dan dia bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya, karena mata pria ini begitu dalam dan tajam, begitu dalam sehingga dia tidak dapat melihat satu hal pun dengan jelas, dan begitu tajam sehingga sepertinya segala sesuatu tentang dia ada di matanya. Tidak ada cara untuk bersembunyi di depan Anda. Mata Yunce sedikit menyipit,
dan tatapan serta suaranya tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin. Kapan kamar dagang bulan hitammu memiliki aturan menanyakan nama saat berbisnis? Pada saat itu, Po-hye tiba-tiba merasakan aura pembunuh. Meskipun hanya sangat, Untuk sesaat, seluruh rambut di tubuh Po-hye berdiri. Dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya dan hampir dibunuh oleh banyak orang, jadi dia sangat akrab dan peka terhadap aura pembunuh. Namun, sepanjang hidupnya, dia belum pernah merasakan niat membunuh yang begitu mengerikan seperti sekarang. Dia tidak dapat membayangkan berapa banyak orang yang telah terbunuh sebelum dia dapat memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan. 10.000 orang, 100.000 orang, atau 1 juta orang yang akan menakuti semua hantu dan dewa. Saya khawatir bahkan api penyucian surah yang legendaris tidak memiliki niat membunuh yang lebih dari ini. Hati Po-hye benar-benar terangkat, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun sejak dia datang ke Crescent City dia berkeringat dingin. Seseorang dengan kulit pucat dan dingin, memiliki niat membunuh yang mengerikan, dan mampu mengalahkan Wang Xuandan tanpa mengubah ekspresinya. Keadaan seperti apa orang ini? Dengan niat membunuh seperti itu, mungkin membunuh seseorang adalah hal biasa baginya seperti mengambil makanan. Jika seseorang membuatnya tidak bahagia, memikirkan hal ini, Po-hye bahkan berkeringat dingin, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang lebih hormat. Tidak, Po-hye, aku jelas tidak bermaksud begitu, tapi mereka yang bisa membunuh Raja Xuan Beast atau Raja Xuan Naga sejati semuanya adalah orang kuat yang dijunjung orang. Puyi merasa dikagumi untuk sementara waktu, jadi dia membuat kesalahan. Dia benar-benar ingin tahu, keadaan seperti apa orang mengerikan ini, tetapi jika dia diberi 100 keberanian lagi, dia tidak akan berani mengetahui tingkat kekuatan mendalam Yun-che. Yun-che mendengus dingin, aura pembunuh menghilang tanpa jejak, dan Po-hye diam-diam menghela nafas lega, dan bertanya dengan hati-hati, Wang Xuandan sangat berharga. Belum lagi kota bulan sabit, di seluruh kekaisaran angin biru, jarang ditemukan dia 100 tahun. Saya tidak tahu mengapa tamu terhormat ini ingin melakukan ini. Harta karun itu, menjualnya. Petik 2, tidak ada gunanya bagiku, kata Yun-che tanpa ekspresi. Tidak berguna baginya, jantung Po-hye berdebar kencang lagi. Bahkan Wang Xuandan bahkan tidak melihatnya, seperti apa keadaan orang ini. Po-hye tersenyum pahit dan berkata, tamu yang terhormat, aku benar-benar ingin menyimpan pil naga misterius raja ini, tetapi dia tidak berani menyembunyikannya dari tamu terhormat Anda. Pil naga misterius raja ini terlalu berharga, dan nilainya sangat sederhana, tak terukur. Bahkan jika Pu ingin menyimpan seluruh ini, bahkan jika cabang bulan hitam digadaikan kepada tamu-tamu terhormat, itu bahkan tidak dapat menutupi 1/5 dari pil naga Wang Xuan ini. Bab 59. Namun, jika kamu benar-benar ingin menjualnya, kamu bisa pergi ke cabang kamar dagang Black Moon kami di Blue Wind Imperial City. Mereka pasti akan memberimu harga yang pasti akan memuaskanmu, katanya. Po-hye dengan hati-hati mengambilnya. Wang Xuan Dragon Pill dan meletakkannya di depan Yun-che. Yun-che mengambil kembali Xuandan dengan diam-diam, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak langsung pergi, tapi tiba-tiba bertanya, siapakah si Kong Han? Pertanyaan ini membuat Po-hye terkejut. Setelah sedikit ragu, dia berkata dengan hati-hati, di kota bulan sabit ini, aku hanya mengenal satu orang bernama si Kong Han. Dia adalah tetua agung dari Xuanzifu bulan baru Xuanfu yang didirikan oleh keluarga kerajaan. Dia adalah orang yang rendah hati dan jujur, dan memiliki prestise yang tinggi di kota bulan baru. Tamu terhormat ini, apa hubungannya dengan si Kong Han? Yun-che hanya kedinginan. Dia mendengus dan bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, suara Jasmine tiba-tiba muncul dari benaknya. Jangan pergi. Aku ingin gaun merah itu. Beli. Yun-che berhenti dan tidak punya pilihan selain berbalik dan melihat ke arah yang ditunjuk Jasmine. Di sisi kiri atas rak besar, dia melihat gaun berwarna merah cerah. Gaun itu kecil dan kecil. Jelas dibuat untuk gadis-gadis muda. Jadi dia menunjuk dengan tangannya dan menyipitkan mata. Gaun gadis itu, beritahu aku harga. Yun-che berbalik ketika dia melihatnya. Lalu dia tiba-tiba berbalik, mengagetkan Po-hye. Dia dengan cepat melirik rok itu dan berkata, tamu yang terhormat, kamu mungkin tidak tahu sesuatu.
Rok Perisun Liu merah, ini untuk gadis di bawah usia 14 tahun. Dibuat, gayanya kecil, mungkin tidak cocok untuk istrimu. Yun Ce diam-diam memutar matanya dan berkata dengan dingin, Putri Jasmine, gelombang, Akeong tanda pagar persen. Petik 2. Po He tiba-tiba mengerti dan berkata dengan cepat, gaun peri asap merah ini disulam dengan sifon sutra langit terbaik. Tidak hanya gayanya yang indah, tetapi juga digantung dengan total 81 jumbai kristal darah merah. Tidak hanya menakjubkan dalam kecemerlangannya, tetapi juga melindungi tubuh dari roh jahat dan melembabkan kulit. Keseluruhannya hanya ada satu di Crescent City, jadi harganya sedikit lebih mahal, seharga 500 koin siksuan. Petik 2. Petik 2. Meskipun Yun Ce terlihat sangat tenang di permukaan, di dalam hatinya dia sudah memikirkan puluhan ribu kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang. Tentu saja, Yun Ce tahu bahwa kristal darah merah tidak hanya berwarna cerah, tetapi juga seringan apapun, memakainya di tubuh akan memiliki efek menghangatkan ki dan darah serta mengusir roh jahat, jadi harganya mahal. Dan deretan liontin jumbai merah berkilau di rok Liu Xian ini sebenarnya semuanya kristal darah merah. Totalnya 81, dan nilai gaun ini sebenarnya mencapai 500 koin siksuan. Yun Ce, yang menjadi kaya dalam semalam setelah menerima 300 koin siksuan, berpikir bahwa dia bisa membelanjakan sebanyak yang dia mau, tapi siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak bisa membeli pakaian seorang gadis. Barang apa saja yang dijual oleh persekutuan pedagang bulan hitam 1000 pisau. Sebelum datang ke Crescent City, dia telah berjanji pada Jasmine beberapa kali bahwa dia akan membelikannya pakaian yang paling indah, tapi hal pertama yang dia sukai adalah tampaknya melihat kesulitan. Yun Ce, Po He bahkan ragu-ragu. Tidak ada. Dengan mengulurkan tangannya, dia sudah menyedot gaun peri asap merah, dan kemudian meletakkannya di depan Yun Ce. Dia berkata sambil tersenyum, tamu terhormat datang dengan pil Wang Xuanlong. Dia awalnya sangat memikirkan Po, tapi Po toko kecil ini memiliki sumber keuangan yang sangat rendah, yang membuat para tamu terhormat tertawa. Gaun peri asap merah ini dianggap sebagai permintaan maaf kepada tamu terhormat, dan dapat dianggap sebagai. Po He menelan seteguk air liur, dan suaranya menjadi hati-hati, kita bertemu secara kebetulan, ayo berteman. Teman. Petik 2. 500 koin siksuan bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka, cabang kecil dari kamar dagang bulan hitam, tetapi jika mereka dapat memenangkan bantuan dari orang besar ini dan memenangkan bantuan kecil, itu pasti akan bernilai puluhan juta kali lipat. Yun Ce berpura-pura terdiam beberapa saat, lalu mengambil rok peri merah, berbalik dan pergi perlahan, meninggalkan kalimat rendah, aku akan mengingat bantuan ini. Dia terus menatap Yun Ce di depannya. Setelah itu menghilang dari pandangan, Po He menghela nafas lega dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Petugas yang berdiri di dekatnya dan tidak berani menyela kemudian datang dan berbisik, Tuan Po, kapan orang ini muncul di kota bulan sabit, dan dia benar-benar mengeluarkan pil misterius tingkat mendalam raja. Kapan saya baru mengetahui bahwa pil mendalam berada pada level raja mendalam, detak jantung saya hampir berhenti. Jika berita tentang kemunculan pil naga mendalam raja di kota bulan sabit menyebar ke seluruh kota bulan sabit, tidak. Para ahli dari ribuan bermil-mil jauhnya masih jika mereka tidak datang berbondong-bondong, maka Crescent City tidak akan. Pada titik ini, teller itu sendiri gemetar. Kamu bodoh. Po He memelototinya, bagaimana mungkin orang itu berasal dari kota Crescent? Jika ada orang seperti itu di kota Crescent, bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya? Selain itu, ada pil Kaisar Xuanlong di tangan. Dengan menjualnya, dia jelas tidak menganggap serius pil naga Kaisar Xuan sama sekali. Tingkat kekuatan mendalam orang ini mungkin di luar pemahaman kita. Bagaimana orang seperti itu takut orang lain akan mengingini pil naga Kaisar Xuan miliknya? Tetapi, ketika dia masuk, saya menguji kekuatannya yang dalam, dan tampaknya dia hanya berada di alam mendalam tingkat pertama. Petik 2. Jadi, kamu masih terlalu muda. Po He menepuk bahunya dan berkata dengan serius, seorang pria yang bisa memburu Wang Xuan Anda adalah binatang buas, bagaimana Anda bisa mendeteksi tingkat energinya yang dalam? Ketika Anda mencapai levelnya, Anda seringkali dapat mengendalikan aura energi misterius Anda sendiri sesuka hati. Belum lagi mendeteksi tingkat Nas Chen Xuan, bahkan tingkat elementari Xuan. Itu tidak mengherankan. Di masa depan,
jika Anda bertemu tamu dengan kekuatan mendalam yang rendah, terutama orang tua, jangan terlalu sombong. Mereka mungkin adalah master top yang telah mencapai ranah itu. Oh, petugas itu mengangguk dengan cepat, lalu mengeluarkan kotak kayu hitam berisi pil roh api. Momong-momong, Tuanku, sebelum dia mengeluarkan pil Suan, dia juga menggadaikan 3 pil roh api, dan ini 3 pil roh api obat mujarab semuanya 100% murni. Petik 2. Apa? Pulau terkejut dan dengan cepat mengambil 3 ramuan api di tangannya. Setelah beberapa saat, suaranya bergetar, ramuan 100% diproduksi secara acak. Hanya sekte teratas dapat menggunakannya. Hanya master alkimia teratas di sekte yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Orang itu barusan, dia kemungkinan besar berasal dari tingkat alam suci atau istana laut. Tidak heran dia memiliki pembunuhan yang begitu mengerikan niat. Memikirkan momen tadi membuatnya merasa berkeringat. Dengan niat membunuh yang meningkat, Pohe tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saya merasa lebih beruntung karena saya tidak melakukan sesuatu yang kasar sekarang. Sepertinya saya telah berhasil menjual bantuan kecil. Setelah Yun Ce keluar dari kamar dagang bulan hitam, dia berjalan jauh dan sampai di sudut yang sepi. Dia segera mengganti pakaiannya, melepaskan penyamaran di wajahnya, dan kemudian berjalan keluar dengan santai dari arah lain. Suara marah Jasmine terus muncul dari benaknya. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa putri ini adalah putrimu. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku membelinya untuk tuanku, kan? Petik 2. Itu tidak akan terjadi, bekerja juga. Lupakan saja, gaun ini lumayan, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Jika kamu berani menghujat putri ini lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Gaun senilai 500 koin si. Suan, aku bahkan tidak bisa mengimbangi pakaian yang telah kupakai selama 2 masa hidupku. Sebagian kecil dari ini untukmu, kata Yun Ce dengan getir. Putri ini memberimu urat nadi baru dan menjadi tuanmu. Aku hanya memintamu 500 koin ungu sebagai imbalan hari ini, dan kamu masih mengeluh. Yun Ce terdiam. Kamu terlalu berani sekarang. Anda, sebenarnya pil misterius baru saja diserahkan kepadanya. Apakah Anda tidak takut mereka akan membunuh orang dan mencuri barang-barang mereka? Putri ini tidak dapat menggunakan kekuatan misterius saya sekarang. Jika mereka benar-benar mulai memikirkannya, tidak hanya akan pil misterius itu hilang, tapi kita semua akan mati juga. Kata Jasmine dengan suara rendah. Ucapnya dengan dingin. Tidak, justru sebaliknya. Yun Ce tertawa, semakin santai aku menyerahkan pil misterius itu kepada mereka, semakin sedikit mereka berani memiliki pikiran jahat. Bahkan jika mereka mengetahui kekuatan misteriusku, mereka tetap tidak berani, sebaliknya, mereka akan sangat berhati-hati. Adapun apakah mereka akan menyebarkannya, itu urusan mereka sendiri. Sebaliknya, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kurasa 90% tidak. Putri ini akhirnya melihat sesuatu dengan matanya sendiri hari ini. Itu disebut menggertak. Tapi apa yang kamu lakukan dengan melakukan ini? Petik 2. Di seluruh benua Tianxuan, persekutuan pedagang bulan hitam memiliki sumber daya paling melimpah, dan barang-barang bagus itu akan dijual untuk sekte besar seperti saya dengan harga tinggi. Orang yang punya uang mungkin tidak bisa membelinya, jadi saya butuh identitas yang penting di mata mereka. Bagaimanapun, dengan pil naga Wang Suan dan penyamarannya, itu sangat mudah dilakukan ini. Dengan cara ini akan jauh lebih mudah ketika menghadapi kamar dagang Black Moon di masa depan. Oh, jangan bicara tentang masa depan, bukankah itu berhasil sekarang? Semua orang di kamar Black Moon perdagangan lebih arogan dari yang lain. Jika aku tidak takut setelah kamu mengalahkan mereka, akankah mereka mengambil inisiatif untuk memberimu gaun abadi ini? Ngomong-ngomong, bunga Netherworld dan bahkan kristal ilahi Vena ungu yang kamu kebutuhan kemungkinan besar tersedia di Black Moon Merchant Guild. Jasmine terdiam. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba bertanya, aura pembunuh apa yang datang darimu ketika kita berada di Black Moon Merchant Guild tadi? Aura pembunuh pada saat itu bahkan mengejutkan Jasmine. Itu adalah semacam niat membunuh yang hampir mengubah khayalan menjadi kenyataan, tidak kalah dengan niat membunuh ketika dia marah, dan niat membunuh semacam ini tidak dapat dikembangkan, juga tidak dapat dipalsukan dengan cara apapun, hanya sedikit dalam proses membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dan jika aura pembunuhnya harus begitu dingin dan menusuk tulang, itu harus membunuh setidaknya ratusan ribu, atau bahkan jutaan orang.
Apa yang sebenarnya membuat Po He, yang memiliki kekuatan kuat dari Black Moon Merchant Guild di bumi mendalam alam, menjadi sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa bernapas? Itulah niat membunuh yang instan. Jika tidak, dengan pengalaman Po He dan penglihatannya yang tajam dalam menghadapi banyak orang selama bertahun-tahun, dia mungkin tidak akan curiga pada Yun Che. Yun Che berhenti sejenak, lalu berkata dengan sedih, "Jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mempercayainya, tapi kami benar-benar orang yang sama." Kecuali ibu kota kerajaan Changfeng di kota kekaisaran, keluarga kerajaan Blue Wind telah mendirikan istana kerajaan di total 72 kota, dan kota Bulan Sabit adalah salah satunya. Selain itu, di antara semua istana kerajaan, kekuatan istana Bulan Baru juga termasuk yang terbaik. Selain itu, ambang batas untuk memasuki istana tidak termasuk tinggi, setidaknya jauh lebih rendah dari sekte tingkat menengah terkenal itu. Tak terhitung banyaknya orang datang ke sini untuk berlatih Suan-Suan setiap tahun. Istana Suan Bulan Baru memiliki 13 istana, termasuk Istana Suan, Istana Pengobatan, Istana Wen, Istana Qin, Istana Lukisan, Del. Di antara mereka, Istana Suan secara alami adalah yang terbesar, dan Xiao Lei meminta Yun Che kepada si Kong Han yang datang ke sini adalah ketua tetua Suan Sifu dari Istana Mendalam Bulan Baru. Dia memiliki status transenden di Istana Mendalam Bulan Baru, nomor 2 setelah 3 penguasa istana. Namun, bahkan Xiao Lei pun tidak mengetahui identitas si Kong Han di kota Bulan Sabit. Setelah bertanya-tanya dengan beberapa orang secara acak, Yun Che dengan cepat menemukan lokasi Istana Mendalam Bulan Baru. Tepat ketika dia ragu apakah akan masuk, sebuah suara berlebihan tiba-tiba datang dari kirinya. Kakak ipar. Bab 60. Suara ini membuat Yun Che tertegun sejenak, dia berbalik dan menatap pria jangkung di depannya dengan sedikit kebingungan. Ah tidak, itu pria muda. Tapi melihat bentuk tubuhnya saja, tidak ada yang akan percaya bahwa dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Tingginya 2 meter dan tubuhnya luar biasa kuat, otot-ototnya membuncit begitu tinggi hingga tampak seperti gunung yang berdiri di sana. "Yuanba, kenapa kamu ada di sini?" Yun Che bertanya dengan wajah terkejut. Pemuda yang sangat tinggi ini ternyata adalah adik laki-laki Xia Tiyue dan satu-satunya sahabatnya sejak kecil, Xia Yuanba. "Kakak ipar, ini benar-benar kamu." Setelah melihat wajah Yun Che dengan jelas, suara Xia Yuanba menjadi lebih keras dan dia bergegas mendekat dengan wajah penuh kejutan. Saat dia berlari, tanah bergetar samar. Melihat postur Xia Yuanba, dia mungkin akan dipeluk oleh beruang. Yun Che tidak bisa menahan rasa kulit kepalanya mati rasa dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia hendak untuk dipeluk patah tulangnya kecil semua. "Berhenti, berhenti, berhenti." Yun Che dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan Xia Yuanba, yang hampir bersemangat untuk memeluknya, memandangnya dari atas ke bawah, dan bertanya lagi, "Yuanba, mengapa kamu di sini?" "Saya harus bertanya saudara iparku tentang hal ini." Wajah Xia Yuanba memerah karena kegembiraan. "Setengah tahun yang lalu, aku mendengar bahwa kamu diusir dari rumah. Aku mencarimu selama berhari-hari tetapi tidak dapat menemukanmu. Fiu, senang sekali kamu baik-baik saja. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu, kamu belum tidur nyenyak selama setengah tahun." Kejutan dan kekhawatiran Xia Yuanba datang sepenuhnya dari hatinya. Selain Xiao Lei dan Xiao Lingqi, tidak ada orang yang sangat peduli padanya di dunia ini, hanya ada Xia Yuanba yang sudah bermain sejak kecil. Hati Yun Che tergerak, dan dia melangkah maju dan menepuk lengannya yang kuat. "Jangan khawatir, hidupku sangat sulit, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi? Adalah hal yang baik untuk dikeluarkan dari klan Xiao. Bagian luar dunia lebih buruk dari kita. Kota Liuyun, tempat saya tinggal selama lebih dari 10 tahun, jauh lebih menarik. Dalam 6 bulan terakhir, saya telah berjalan dari kota Liuyun ke barat, dan saya baru saja tiba di kota Crescent hari ini. Kamu di sini, bukankah?" Yun Che melirik ke samping dan melirik kota Bulan Baru. Papan nama istana Yuexuan yang menarik perhatian. "Hehe, kakak ipar memang pintar. Saya sekarang berada di Istana Mendalam Bulan Baru." Berbicara tentang Istana Mendalam Bulan Baru, wajah Xia Yuanba menunjukkan sedikit kebanggaan. "Saya datang ke sini setengah tahun yang lalu, dan saya bahkan memasuki Istana Misterius. Kelas 1 pemerintahan. Kelas 1, apakah sulit untuk masuk ke kelas ini?"
Dari nada bicara Xia Yuanba, kelas 1 ini tampaknya sangat kuat. Tentu saja, Xia Yuanba mengangguk dan berkata dengan bangga, kelas pertama secara pribadi diawasi oleh Penatua Agung Xuan Zifu. Ambang batas untuk memasuki kelas pertama adalah yang tertinggi. Entah Anda harus memiliki bakat yang cukup baik, atau, hehe, saya hanya memiliki koneksi yang cukup. Yun Ce ingat bahwa Xia Yuanba berada di alam mendalam dasar tingkat keempat 6 bulan yang lalu. Pada usia ini, tingkat ini hanya bisa disebut rata-rata, dan tidak ada hubungannya dengan cukup baik bakat, jadi satu-satunya kemungkinan adalah yang terakhir. Yun Ce bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya, apakah keluargamu memiliki hubungan dengan istana mendalam bulan baru? Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Kakak ipar, apakah kamu selalu sendirian? Apakah kamu sudah menemukan tempat untuk tinggal di Crescent City? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Xia Yuanba bertanya dengan cemas, kekhawatirannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Dia terlalu akrab dengan Yun Ce, dan fisiknya rata-rata. Dia belum pernah meninggalkan kota Liuyun sebelum dia berusia 16 tahun. Yang paling penting adalah pembuluh darahnya yang dalam dinonaktifkan dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu sulit agar dia tidak perlu khawatir. Apakah nama tetua agung yang kamu bicarakan secara pribadi mengawasi kelompokmu disebut Sikong Han? Yun Ce mengangkat kepalanya dan berkata tanpa menjawab pertanyaan Xia Yuanba. Perawakannya tidak pendek, tetapi berdiri di depan Xia Yuanba, dia merasa seolah baru saja keluar dari kerajaan Lilliput. Ya, itu Penatua Sikong. Kakak ipar, bukankah kamu baru saja tiba di Crescent City? Bagaimana kamu tahu tentang Penatua Sikong? Xia Yuanba menyentuh kepalanya dan bertanya. Dia dan kakekku mempunyai hubungan. Sebelum aku meninggalkan kota Liuyun, kakekku memintaku untuk datang mencarinya, kata Yun Ce. Mendengar apa yang dikatakan Yun Ce, mata Xia Yuanba tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Penatua Sikong memiliki prestise yang tinggi di kota bulan sabit dan memperlakukan orang dengan sangat baik. Jika dia mengenal kakek Xiao, mungkin dia bisa mengatur tempat untukmu untuk tinggal. Ya, akan lebih baik jika itu bisa diatur di istana mendalam bulan baru. Yun Ce tersenyum, kalau begitu, bawalah aku untuk menemukannya. Faktanya, Yun Ce tidak tinggal di Xin untuk sementara waktu, lama sekali. Rencana Yue Cheng sangat besar, dan ada tempat di mana dia bisa mengalaminya di mana saja. Namun, dia tidak ingin menyia-nyiakan kerja keras kakeknya, dan juga ingin mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan peluang dari Sikong Han. Oh baiklah, Xia Yuanba segera mengangguk, tapi tiba-tiba ekspresinya berhenti, dan dia mengulurkan tangannya untuk menggaruk telinganya, namun, sepertinya kami tidak dapat melihatmu hari ini. Karena hari ini adalah hari yang tepat, kepala istana baru mulai menjabat, dan di malam hari ada juga jamuan ucapan selamat. Saya mendengar bahwa semua kekuatan sekte terkenal di kota bulan baru akan datang, dan Penatua Sikong harus sibuk mempersiapkannya. Yun Ce berpikir sejenak, dan berkata, jika kita tidak bisa melihatnya, tunggu saja sampai besok. Petik 2. Oh, oke. Pada saat itu, Xia Yuanba memimpin Yun Ce menuju gerbang istana mendalam bulan baru. Di gerbang, mereka berdua dihentikan. Pria muda yang menjaga pintu mengulurkan tangannya untuk menghalangi Yun Ce, non-murid rumah tidak diizinkan masuk. Xia Yuanba dengan cepat berkata, saudara senior San, dia adalah saudara ipar saya. Jika Anda ada yang harus dilakukan, datang menemui Penatua Sikong. Xia Yuanba memanggilnya, saudara senior San, dengan ekspresi tegas di wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, biasanya, murid dari mansion dapat membawa satu orang masuk, tetapi tidak hari ini. Di malam hari, ada jamuan makan untuk memberi selamat kepada tuan baru rumah itu. Para tetua sibuk dengan hal-hal lain dan tidak nyaman untuk melihat tamu. Jika terjadi sesuatu, kembalilah besok. Ayo pergi. Ini, Xia Yuanba hanya bisa menatap Yun Ce tanpa daya. Yun Ce berpikir sejenak, mengeluarkan tanda kayu yang diberikan kakeknya, dan berkata, saya ingin tahu apakah tanda kayu ini mengizinkan saya masuk dan menemui Penatua Sikong sekarang. Saudara senior San, melirik kayu itu menandatangani dengan santai. Baru saja hendak berbicara, dia melirik ke belakang dengan tajam, mengerutkan kening dan berkata, ini adalah kartu kiksuan Penatua Sikong. Oh, kamu seharusnya mengeluarkannya lebih awal, silakan masuk. Setelah mengatakan itu,
dia menariknya kembali lengannya bersilang. Mundur selangkah, dan memberi isyarat agar Yun Che dan Xia Yuanba masuk. Yun Che hanya mencobanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka kalau dia benar-benar berhasil. Setelah berjalan ke istana mendalam bulan baru, Xia Yuanba berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Kakak ipar, kenapa kamu memiliki 7 kartu mendalam Penatua Sikong? Merek ini hanya dapat dimiliki oleh 7 orang terdekat masing-masing Penatua. Dengan merek ini, bahkan orang-orang dari istana mendalam bulan baru juga dapat memasuki istana mendalam bulan baru kapan saja. Merek ini diberikan kepada kakekku oleh Sikong Han saat itu. Mungkin itu untuk memudahkan kakekku pergi ke istana mendalam bulan baru untuk menemukannya," jelas Yun Che. Ia berpikir, Sikong Han sebenarnya memberikan tanda seperti itu kepada kakeknya. Sepertinya apa yang ditunjukkan kakeknya kepadanya bukanlah bantuan kecil biasa. Saat ini, Xia Yuanba membawa Yun Che langsung menuju aula tetua istana mendalam bulan baru, dan sepanjang jalan memperkenalkan Yun Che ke istana mendalam bulan baru dan pengalamannya dalam 6 bulan terakhir. Pada saat ini, suara agak aneh Jasmine tiba-tiba datang dari pikiran Yun Che. "Apakah orang ini temanmu?" "Ya, apa masalahnya?" Karena Jasmine sebenarnya bertanya tentang Xia Yuanba, Yun Che tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Berapa umurmu?" 15,5 tahun. 15,5 tahun, Jasmine merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Orang ini sebenarnya memiliki pembuluh darah ilahi Tuan." Petik 2, "Tuan, pembuluh darah dewa." Yun Che berhenti sejenak dan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Petik 2, "Pembuluh darahnya yang dalam sangat istimewa. Pembuluh darahnya 2 kali lebih lebar dari orang biasa, dan bahkan strukturnya benar-benar berbeda. Pembuluh darah misterius semacam ini memiliki nama yang disebut pembuluh darah ilahi Tuan. Bahkan di dalam Tuhan, singkatnya, itu adalah pembuluh darah misterius yang sangat langka. Jika saya dilahirkan di tempat saya dilahirkan, orang-orang dengan pembuluh darah misterius seperti ini pasti akan mendominasi tempat itu. Dia dianugerahi gelar kaisar, tapi dia muncul di tempat seperti ini dengan pembuluh darah yang tidak berguna. Alasan mengapa tubuhnya terlalu tinggi adalah karena vena ilahi tuannya. Dengan nada ini, tidak terlihat jelas di alam mendalam dasar, tetapi begitu dia menginjaknya, begitu Anda memasuki alam misterius dan kekuatan mendalam Anda matang, Anda harus melakukan setidaknya 10 kali lipat upaya orang biasa setiap kali Anda melakukannya. Saatnya kamu maju ke level berikutnya. Dan selama sisa hidupmu, kamu hanya bisa memasuki alam misterius, dan kamu tidak akan pernah bisa menerobos ke alam misterius sejati. Yun Che. Petik 2, "Saudara mertua, kita di sini." Ketika Yun Che hendak melanjutkan bertanya, Xia Yuanba sudah menariknya dan berdiri di depan aula tetua. "Saya akan melihat apakah Penatua Sikong ada di sini." Xia Yuanba hendak mengetuk pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan seorang pria berjubah gelap yang tampak berusia 40-an atau 50-an keluar. Melihatnya, Xia Yuanba buru-buru menyapanya, "Elder Sikong, ternyata kamu ada di sini." "Bagus sekali." Petik 2, pria ini adalah Sikong Han yang dicari Yun Che kali ini, tapi dia terlihat lebih tua dari yang dibayangkan Yun Che. Yang lebih kecil, melihat Xia Yuanba, dia tersenyum lembut. "Oh, Yuanba, apakah kamu punya masalah denganku?" Petik 2, "Itu kakak iparku. Dia punya masalah denganmu." Yun Che diblokir. Yun Che berjalan maju dan berkata dengan sopan, "Penatua Sikong, Junior Yun Che, datang dari kota Liuyun di timur. Saya ingin tahu apakah Penatua Sikong masih ingat seorang teman lama kota Liuyun bernama Xiao Lai." "Xiao Lai, maksudmu Xiao Lai?" Petik 2, mendengar nama ini, Sikong Han bereaksi jauh melampaui ekspektasi Yun Che. Dia berjalan cepat dan meraih bahu Yun Che dengan kedua tangannya. "Di mana dia? Apakah dia datang ke Crescent City?" kata Yun Che. Che menggelengkan kepalanya. "Tidak, kakek masih di kota Liuyun sekarang. Saya datang ke sini untuk mencari Anda sesuai dengan keinginan kakek." Setelah mengatakan itu, Yun Che mengeluarkan tablet 7 misteri dan meletakkannya di depan mata Sikong Han. Sikong Han mengambil tanda itu dan menghela nafas. "Sudah 7 tahun. Saya telah berpikir untuk pergi ke kota Liuyun untuk mengunjunginya, tetapi saya tidak pernah bisa melakukannya. Saya harap saya dapat membalasnya sedikit kali ini." Kebaikan saat itu. Bersambung.